Penyakit kejang demam itu bisa hilang sendiri jika anak sudah beranjak dewasa. Halo Sobat Sehat, salam kenal, saya Dr. Ko. Saya akan membahas seputar kesehatan bayi dan anak. So, stay tune. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mitos dan fakta demam pada bayi dan anak yang mungkin membuat Sobat Sehat bingung. Yang pertama adalah, apakah demam pada anak selalu membutuhkan antibiotik? Yang kedua adalah, apakah demam pada anak harus selalu dikompres dengan air es? Kemudian yang ketiga adalah, apakah demam pada anak dapat menyebabkan kejang? Nah, stay tune, kita akan bahas semuanya di sini. Jangan lupa pencet subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan berita tentang kesehatan yang terbaru lainnya. Mitos atau fakta, setiap demam membutuhkan antibiotik. Antibiotik itu baru diberikan ketika Sobat Sehat, anaknya atau bayinya itu menderita penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Bila demam tersebut disebabkan oleh infeksi virus, Sobat Sehat tidak perlu memberikan antibiotik untuk mengatasi demamnya. Untuk mengetahui secara pasti, teman-teman bisa melakukan pemeriksaan lab sesuai dengan anjuran dari dokter umum atau dokter spesialis anak yang teman-teman datangi. Hati-hati menggunakan antibiotik secara sembarangan. Kadang banyak orang tua yang membeli antibiotik di apotek secara sembarangan dan kemudian mengkonsumsinya secara tidak teratur dan berlebihan. Hal tersebut dapat menyebabkan bakteri yang ada di dalam tubuh itu menjadi susah sembuh. Karena bakteri tersebut bisa mempelajari antibiotik yang kita minum, sehingga bakteri tersebut bisa kebal terhadap antibiotik yang sembarangan kita minum. Mitos atau fakta, kompres es dapat menyebabkan demam cepat turun. Mitos tentang kompres es ini membuat demam cepat turun itu tidaklah tepat. Memang masih ada perdebatan antara pengkompresan dengan air dingin dan dengan air hangat. Dari penelitian itu didapatkan dengan pengkompresan menggunakan air dingin itu tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan demam pada anak. Kemudian pengkompresan dengan air hangat itu dapat menyebabkan penurunan demam yang lebih cepat dibandingkan dengan air biasa. Oleh karena itu, cara menurunkan demam yang tepat adalah dengan cara melakukan pengkompresan dengan air hangat atau air biasa di daerah dahi, sela-sela ketiak, leher, dada, dan daerah perut. Kompres air hangat dapat melebarkan pembuluh darah di bawah kulit. Efeknya, panas dapat menguap lebih cepat dari pori-pori kulit tersebut. So, jika Sobat Sehat mempunyai anak yang demam, lakukan pengkompresan dengan air hangat agar anak lebih cepat turun demamnya. Mitos atau fakta, anak yang demam itu harus tiduran sepanjang hari. Balita yang demam memang butuh istirahat lebih banyak. Namun, bukan berarti dia harus beristirahat sepanjang hari dan tidak beraktivitas sama sekali. Anak boleh saja melakukan aktivitas sehari-hari, namun sifatnya tidak boleh membuat anak tersebut menjadi terlalu kelelahan. Segera konsultasikan ke dokter terdekat jika bingung mengatasi demam pada anak. Mitos atau fakta, kompres demam hanya dilakukan di dahi. Penggunaan kompres yang tepat itu dilakukan pada lipatan tubuh, bisa pada lipatan leher, lipatan ketiak, dan pada lipatan paha. Kulit daerah lipatan lebih tipis daripada daerah sekitarnya, sehingga lebih mudah mencapai pada area di dalam tubuh. Bagian tubuh tersebut mempunyai pembuluh darah yang lebih lebar, sehingga menjadi target untuk pengkompresan untuk menurunkan demam. Mitos atau fakta, semua demam berpotensi menyebabkan kejang. Faktanya, hanya sedikit kasus demam pada anak yang dapat menyebabkan kejang. Kejang demam memang tidak menyerang setiap anak yang demam. Penyakit kejang demam itu bisa hilang sendiri jika anak sudah beranjak
dewasa. Pada anak yang mempunyai riwayat kejang demam, itu biasanya akan hilang pada usia 5 tahun ke atas. Nah, Sobat Sehat, kira-kira bagian mana nih yang Sobat Sehat baru tahu seputar kenyataan tentang fakta dan mitos yang baru saja saya sebutkan tadi? Dan jika Sobat Sehat ada yang ingin ditanyakan, Sobat Sehat bisa langsung konsultasi online dengan cara komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten Salam Sehat selanjutnya.